Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang sopir Pajero Sport yang sengaja tabrak nenek tukang nasi uduk di jalan. Azab Allah kontan datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak solawat ini menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sahabat semua, kisah ini terjadi di sebuah kota kecil yang damai bernama Banjar, di wilayah selatan Jawa Barat. Waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi ketika seorang nenek tua keluar dari rumah petaknya yang sempit. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus, dan langkahnya pelan namun pasti. Namanya Nenek Farida. Di usia yang tak lagi muda, ia tetap semangat berjualan nasi uduk dengan mendorong gerobak kayu tua setiap pagi. Langit masih remang-remang. Kabut tipis menyelimuti jalanan yang sepi. Tapi di balik embun pagi itu, ada satu harapan yang menyala di hati Nenek Farida. Ia ingin sekali mendapat cukup uang hari ini. Bukan untuk dirinya, tapi untuk membeli obat suaminya yang tengah terbaring sakit keras di rumah. Gerobaknya penuh dengan nasi uduk hangat, telur balado, bihun, dan sambal kacang yang pedasnya mantap. Nenek Farida sudah menyiapkan semuanya sejak jam 2 dini hari. Tangannya yang keriput tetap cekatan saat membungkus nasi dengan daun pisang, sembari sesekali menyeka peluh di dahinya. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang pria muda berdiri di depan cermin besar di apartemen mewahnya. Bagaskara, namanya. Pengusaha sukses, masih berusia 30-an, dan dikenal sebagai orang yang suka pamer. Wajahnya tampan, tapi hatinya penuh kesombongan. Ia mematut jas mahalnya, menyemprotkan parfum impor, lalu mengambil kunci mobil. Hari ini ia ada rapat besar bersama investor luar negeri. Bagaskara melangkah keluar, masuk ke dalam mobil Pajero Sport hitam miliknya, dan segera melesat di jalan. Musik keras menggema dari speaker mobil. Ia menyetir dengan kecepatan tinggi, seolah jalan itu milik pribadi. Tak peduli ada pejalan kaki, pengendara motor, atau bahkan penjual kecil di tepi jalan. Di persimpangan yang mulai ramai, Nenek Farida berhenti sejenak. Ia mulai membuka gerobaknya, menata makanan, dan berharap para pekerja yang lewat akan membeli dagangannya. Matanya penuh harap. Tapi dari kejauhan, suara deru mesin terdengar semakin dekat. Bagaskara datang melaju kencang, tak memperhatikan sekeliling. Dan saat itulah segalanya berubah dalam hitungan detik. Brak! Mobil Pajero itu menabrak gerobak Nenek Farida hingga terpental ke sisi jalan. Nasi uduk, telur, dan sambal berhamburan ke aspal. Gerobaknya hancur, dan Nenek Farida terjatuh. Tubuhnya terseret beberapa langkah. Ia meringis kesakitan, tangannya berdarah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hancurnya harapan hari itu. Orang-orang mulai berkerumun. Tapi yang keluar dari mobil bukanlah permintaan maaf. Bagaskara malah membuka pintu mobil dan berteriak, "Hei, Nenek, kamu ngapain di tengah jalan? Gara-gara kamu mobil gue lecet tahu gak?" Nenek Farida yang masih duduk lemah hanya bisa menunduk. Dengan suara gemetar ia berkata, "Maaf, nak, saya cuma jualan, suami saya sakit. Saya harus beli obat." Tapi Bagaskara tak peduli. Ia mencaci maki, bahkan sempat menendang sisa nasi yang berserakan di jalan. Beberapa orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Tapi tak satu pun berani membela. Dengan tubuh gemetar, Nenek Farida memunguti kembali nasi-nasi yang jatuh. Tangan tuanya bergetar menahan perih. Tapi lebih dari itu, hatinya yang terasa hancur. Sementara Bagaskara melajukan kembali mobilnya dengan wajah kesal. Tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari balasan yang akan datang dengan cara yang tak pernah ia duga. Nenek Farida masih di sana. Di antara nasi uduk yang tercecer, di antara luka yang belum sembuh, dan di antara harapan yang baru saja dihancurkan. Ia menengadah ke langit. Tak menangis, tapi bibirnya bergetar melafalkan doa. "Ya Allah, beri aku kekuatan." Dan di antara kerumunan, seorang pemuda akhirnya menghampiri dan menawarkan bantuan. Tapi cerita belum selesai di sini.
Balasan atas kesombongan Bagaskara akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bagaskara berdiri di depan mobilnya dengan wajah penuh amarah. Matanya menyapu bagian depan Pajero hitam yang hanya lecet sedikit di bagian bemper. Tapi ekspresinya seolah ia baru saja kehilangan segalanya. Ia berjalan cepat ke arah Nenek Farida yang masih terduduk lemah di sisi jalan. Dengan suara lantang dan kasar, ia membentak, "Lihat ini, Nek, mobil saya kena lecet gara-gara gerobak jelekmu itu." Orang-orang yang berada di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka melirik satu sama lain. Ada yang terlihat iba, tapi tak satu pun yang bergerak. Mereka hanya menonton, seolah menunggu sesuatu terjadi. Nenek Farida menunduk. Tangannya masih gemetar, kakinya luka, dan tubuhnya nyaris tak kuat berdiri. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah luka di kulitnya, melainkan kata-kata yang keluar dari mulut Bagaskara. "Nak, saya minta maaf. Saya gak tahu ada mobil datang secepat itu," ujar Nenek Farida dengan suara lirih. "Maaf gak bisa memperbaiki bemper mobil saya. Kau pikir gampang cari uang buat beli mobil kayak gini?" Nenek Farida mengangkat wajahnya perlahan. Wajah renta itu dipenuhi debu dan peluh. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menjelaskan dengan lirih. "Saya gak punya uang, Nak. Dagangan saya ini pun belum laku. Saya belum makan dari semalam. Saya cuma ingin jualan buat beli obat suami saya." Namun Bagaskara tak peduli. "Kalau gak punya uang, jangan bikin susah orang lain. Harusnya kau tahu diri, Nek, malah bikin kerusakan di jalan umum. Mau saya laporkan ke polisi?" Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitar mulai gelisah. Beberapa berbisik pelan, ada yang terlihat hendak campur tangan. Namun ketika Bagaskara menatap mereka tajam, semua mundur. Tidak ada yang berani melawan orang muda berpakaian necis dan mobil mewah itu. Nenek Farida hanya bisa menunduk dalam-dalam. Ia tak lagi sanggup membela diri. Ia tahu, dalam mata Bagaskara, ia hanyalah orang kecil yang tak punya apa-apa. Dengan perlahan, ia mulai merangkak. Tangannya mengais nasi yang berserakan. Satu demi satu dibungkus kembali. Wadah sambal yang pecah dikumpulkannya. Telur-telur balado yang masih utuh dimasukkan ke dalam plastik robek. Gerobaknya patah dan remuk. Tapi ia tetap berusaha mengangkat sisanya. Semua itu ia lakukan sambil menahan perih, menahan sakit, dan menahan air mata. Bagaskara meludah ke tanah. Ia kembali menatap mobilnya, lalu berkata dengan nada menghina, "Ini baru mobil mahal. Lecetnya 1 senti aja bisa puluhan juta. Tapi orang kaya kamu mana ngerti." Setelah itu ia naik ke mobil, menutup pintu keras-keras, dan tancap gas. Suara knalpot menghilang di kejauhan, menyisakan debu yang mengepul dan keheningan yang menyayat. Beberapa detik kemudian, seorang wanita muda mendekat. Ia membawa sapu dan kantong plastik besar. "Nek, biar saya bantu bersihin." "Ya," ucapnya lembut. Nenek Farida mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia merasa hancur. Bukan karena kerugian dagangan, tapi karena harga dirinya diinjak-injak begitu saja. Di dalam hati, ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika hari ini adalah ujian, beri aku sabar. Tapi jika ini adalah kezaliman, maka tunjukkan keadilan MU." Langit mulai mendung. Angin bertiup pelan. Dan meski luka di tubuhnya masih berdarah, luka di hatinya jauh lebih dalam. Tapi ia tak tahu, azab untuk kesombongan dan ketidakadilan itu sudah mulai bergerak. Langit kota Banjar mulai meredup. Sisa cahaya senja tersisa samar di balik awan gelap. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dindingnya lembab, lantainya dingin, dan atapnya berlubang kecil-kecil, duduklah seorang wanita tua dengan wajah letih dan tubuh ringkih. Itulah Nenek Farida. Di hadapannya, seorang pria tua terbaring di atas kasur tipis yang digelar di lantai semen. Suaminya, Pak Muhtar, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Sesekali ia batuk pelan, menahan nyeri di dada. Nenek Farida duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Dengan suara tertahan, ia mulai bercerita tentang pagi yang menyakitkan, tentang nasi uduk yang berserakan,
tentang mobil mewah dan bentakan yang menusuk harga dirinya. Air matanya menetes perlahan. Gerobaknya rusak. "Pak, semua dagangan jatuh. Saya gak bisa jualan lagi besok," ucapnya sambil menyeka air mata dengan ujung kerudung. Pak Muhtar menoleh pelan. Matanya basah, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata dengan suara serak, "Allah pasti melihat semuanya. Bu, kesabaranmu, air matamu, semua gak akan sia-sia." Ucapan itu membuat Nenek Farida menunduk makin dalam. Hatinya pilu. Perih bukan hanya karena kehilangan dagangan, tapi karena tak mampu menyediakan obat bagi suami yang ia cintai. Perut mereka kosong malam itu. Tidak ada nasi, tidak ada lauk, tidak ada teh hangat seperti biasanya. Hanya air putih dan suara perut yang berbunyi dari waktu ke waktu. Malam turun perlahan. Lampu 5 watt menyala redup di sudut kamar. Angin masuk dari celah-celah dinding, membawa hawa dingin. Nenek Farida hanya bisa memeluk lututnya, duduk bersandar ke dinding sambil memandangi langit-langit rumah. Pikirannya melayang jauh. "Ya Allah, kalau aku sedang diuji, tolong kuatkan hati ini. Tapi jika aku dizalimi, tolong beri keadilan." Ia tak bisa tidur. Bayangan gerobak terbalik dan suara kasar Bagaskara terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia kembali memejamkan mata, mencoba mengingat saat-saat hidup masih normal. Saat ia bisa memasak nasi uduk di pagi hari, menyiapkan dagangan, dan mendengar tawa suaminya. Sekarang semuanya seperti mimpi buruk yang panjang. Suaminya terbatuk lagi. Kali ini lebih keras. Nenek Farida segera mengambil gayung kecil dan memberikan air minum. Ia memijat pelan dada suaminya, sambil terus berdoa dalam hati. Sampai akhirnya malam menjadi sunyi. Semua suara hilang. Hanya terdengar desir angin yang menabrak genteng bocor. Dan dalam kesunyian itulah, seorang wanita tua menatap langit-langit rumah kontrakan dan bertanya-tanya, "Mengapa hidup kami seberat ini?" Namun, ia tidak tahu, di luar sana, seseorang yang telah menzaliminya perlahan sedang menuju jalan yang lebih gelap. Jalan yang akan membawanya pada kehancuran yang tak pernah ia sangka. Di pusat kota besar, gedung-gedung menjulang seperti tak menyentuh langit. Lalu lintas padat. Cahaya lampu neon berkilauan menghiasi jalanan malam. Di salah satu sudut kota, berdiri sebuah apartemen mewah bertingkat tinggi. Lobi elegan, penjaga berseragam rapi, dan lift yang meluncur tanpa suara. Di lantai atas, di sebuah unit berinterior mahal dengan jendela kaca besar menghadap kota, terdengar suara tawa yang nyaring. Bagaskara duduk di meja makan besar yang dipenuhi hidangan lezat. Daging impor, wine, dan makanan laut disusun dengan gaya restoran bintang 5. Di sekelilingnya, duduk 3 orang koleganya. Mereka para pebisnis muda, berjas mahal, bersikap congkak, dan haus pengakuan. Mereka menatap Bagaskara dengan kagum, menanti cerita yang sedang ia sampaikan dengan penuh semangat. "Tadi pagi gue hampir telat ke rapat gara-gara ada nenek tua dorong gerobak di tengah jalan," ucap Bagaskara dengan nada mengejek. Ia mengangkat gelas, lalu menambahkan, "Gue tabrak aja sekalian." Gerobaknya ambyar, nasinya berserakan. Tapi tahu gak, nenek itu malah merengek kayak anak kecil, minta maaf dan bilang belum makan. Salah satu temannya tertawa keras. "Hahaha, parah banget lu, bro. Tapi gue suka. Itu baru berkelas. Orang kecil emang harus diajarin cara jalan," timpal yang lain sambil menyulut cerutu mahal. Bagaskara menyeringai puas. Dia pikir kasihan bisa bikin gue lunak? Gak ada urusan. Mobil gue lecet. Dan itu tanggung jawab dia. Biar miskin, ia tetap harus tahu diri. Tawa mereka meledak lagi. Malam itu, apartemen mewah itu dipenuhi suara cemoohan terhadap orang-orang kecil. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu. Hanya kesombongan dan kebanggaan yang tumbuh liar seperti duri dalam hati mereka. Bagi Bagaskara, hidup adalah soal posisi. Siapa di atas, siapa di bawah, siapa berkuasa, siapa diinjak. Dalam pikirannya, sosok seperti Nenek Farida hanyalah bayangan tak penting. Hanya pengganggu jalan.
tak layak dikasihani, apalagi dimuliakan. Baginya, uang dan status adalah segalanya. Dan ia percaya bahwa selama ia punya kekuatan, ia bisa memperlakukan siapa saja sesukanya. Ia menatap keluar jendela, melihat gemerlap kota, lalu tersenyum penuh rasa menang. Ia tidak tahu bahwa tawa yang ia banggakan malam ini adalah permulaan dari runtuhnya takdir yang ia anggap sempurna. Ia tidak sadar bahwa kisah si nenek tua dan gerobaknya bukan sekadar insiden, tapi benih dari azab yang akan menampar kesombongannya dengan keras. Karena tak ada satupun air mata orang terzalimi yang sia-sia. Tak ada doa yang terangkat di malam penuh lapar yang tak didengar oleh langit. Dan malam itu, Bagaskara tidur di kasurnya yang empuk tanpa menyadari bahwa hidupnya yang megah sedang perlahan digerogoti dari dalam. Hari-hari berlalu dengan langkah berat bagi Nenek Farida. Sejak insiden pagi itu, ia tak lagi keluar berjualan. Gerobaknya hancur, bahan dagangan habis, dan uang yang tersisa tak cukup bahkan untuk sekilo beras. Di rumah kontrakan yang semakin terasa pengap, ia duduk menggenggam tangan suaminya yang kian lemah. Tubuh lelaki renta itu mulai kurus dan pucat. Batuknya tak berhenti, dan napasnya terdengar berat. Tapi mereka tak punya pilihan. Tak ada pengobatan, tak ada makanan, tak ada harapan dari manusia. Nenek Farida hanya bisa menatap wajah suaminya yang tersiksa, sambil berulang kali membasuh wajahnya dengan air wudhu. Dalam sujud panjang di sepertiga malam, ia menangis tanpa suara. Bibirnya bergetar, berdoa dalam hati yang hampir putus asa. Ya Allah, jika memang ini jalan kami, berilah kami kekuatan. Tapi jika masih ada rezeki dari MU, bukakanlah pintu yang selama ini tertutup rapat. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Bagaskara terus melaju cepat. Proyek-proyeknya berkembang pesat. Investasi besar masuk dari luar negeri. Ia bolak-balik ke Jakarta dan Bali, menghadiri rapat, gala dinner, dan pesta-pesta eksklusif. Media bisnis mulai meliriknya. Nama Bagaskara muncul di majalah sebagai pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini. Ia bangga. Ia merasa tak tersentuh. Bahkan cerita tentang nenek tukang nasi uduk, itu sudah ia lupakan sepenuhnya. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Setelah menghadiri pesta ulang tahun rekan bisnisnya di sebuah lounge mewah, Bagaskara pulang larut. Ia memasuki apartemennya dengan langkah goyah karena terlalu banyak minuman keras. Jasnya sudah ia lempar ke sofa, sepatu ditendang asal, dan dasi ia tarik kasar. Ia duduk di pinggir ranjang, menyalakan lampu temaram. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Kakinya dingin, tangannya gemetar. "Kenapa ini?" bisiknya lemah. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Ia terdorong jatuh ke lantai. Matanya melebar, lidahnya keluh. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi tak satu pun suara keluar. Napasnya memburu, jantungnya berpacu cepat, lalu perlahan melambat. Bagaskara hanya bisa mengerang pelan, menatap langit-langit ruangan yang terasa semakin jauh. Seluruh tubuhnya membeku, tak mampu bergerak, tak bisa memanggil siapapun. Hanya ada sunyi yang menekan dadanya. Waktu seakan berhenti. Ia ingat mobilnya. Ia ingat jalanan pagi itu. Ia ingat suara gerobak pecah dan nasi berserakan. Ia ingat wajah seorang nenek yang menangis dan tubuh gemetar yang memunguti telur balado dari aspal. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut itu datang bersama penyesalan yang terlambat. Tak ada dokter, tak ada rekan. Ia sendirian, lumpuh, tak mampu melawan apapun. Dan malam itu, langit kota Banjar tetap gelap. Tapi di langit ruhani, ada doa yang telah dikabulkan. Bukan doa balas dendam, tapi doa ketundukan dari seorang hamba yang teraniaya. Karena Allah tak pernah tidur. Pagi itu, mentari belum tinggi saat Pak Kosim, asisten rumah tangga yang sudah bekerja lama di apartemen Bagaskara, datang seperti biasa. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan dan meletakkan belanjaan di dapur. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suasana terlalu sunyi. Biasanya,
Bagaskara sudah bersiap ke kantor atau minimal terdengar suara televisi dari ruang tengah. Tapi pagi itu, sunyi menggantung seperti kabut. Dengan langkah pelan, Pak Kosim menuju kamar utama. Ia membuka pintu perlahan. Dan di sanalah Bagaskara, terbujur kaku di atas lantai, hanya mengenakan kaos tipis dan celana panjang. Matanya terbuka, tapi tak berkedip. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya lambat, dan tubuhnya pucat seperti tak bernyawa. Mas Bagas!" teriak Pak Kosim panik sambil berlari mendekat. Ia mengguncang tubuh majikannya. Tidak ada reaksi. Ia mencoba menegakkan Bagaskara, tapi tubuh itu berat, seperti kaku seluruhnya. Detak jantung masih ada, tapi lemah. Tanpa buang waktu, Pak Kosim menelepon ambulans. Beberapa menit kemudian, 2 dokter dan seorang perawat datang. Mereka memeriksa nadi, pupil mata, bahkan mencoba memberikan suntikan ringan. Namun tak ada respon. Salah satu dokter mengerutkan dahi. Secara medis, jantungnya masih berdetak, otaknya merespon, tapi tubuhnya tidak bergerak. Seperti ada sesuatu yang membekukan semua sistem motoriknya. Tapi bukan stroke. Ini bukan penyakit biasa. Mereka membawa Bagaskara ke rumah sakit, namun jawaban tetap sama. Tak ada diagnosa yang bisa menjelaskan kondisi itu. Bagaskara sadar. Ia tahu apa yang terjadi. Ia mendengar suara orang-orang di sekitarnya. Ia melihat lampu ruang rawat, langit-langit putih, dan wajah para suster. Tapi tubuhnya menolak bergerak. Lidahnya keluh. Tangannya tak bisa mengangkat. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Air mata mengalir perlahan di sudut matanya. Di dalam tubuhnya yang terkunci, pikirannya berkelana ke masa lalu. Ia teringat suara gerobak pecah. Ia melihat kembali telur balado yang menggelinding ke selokan. Wajah Nenek Farida muncul dalam benaknya. Wajah yang penuh luka dan air mata. Suara tangis yang ia hina dan ia bentak. Ia menggigil, tapi hanya dalam hati. Rasa sesal datang bergelombang. Rasa takut menjalar ke seluruh jiwanya. Bagaskara ingin meminta maaf. Ia ingin kembali ke pagi itu dan berkata, "Maaf, Nek." Ia ingin membayar semua kerugian, membelikan dagangan baru, bahkan mengobati suami nenek itu. Tapi semua sudah terlambat. Kini ia tak bisa bicara, tak bisa berdiri, tak bisa menulis, tak bisa berbuat apapun. Ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumah sakit dan berharap sesuatu, apapun, bisa membebaskannya. Namun waktu terus berjalan, dan dunia di luar tak menunggu siapapun. Di kota Banjar, Nenek Farida masih tertidur dengan perut kosong. Sementara di rumah sakit mewah di kota besar, seorang pria muda yang dulu begitu sombong kini hanya bisa diam, dengan hati yang menggigil dan tubuh yang lumpuh. Inilah azab yang tidak terlihat, tapi nyata. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Bagaskara masih terkunci dalam kebisuan. Tapi pikirannya semakin jernih. Setiap malam ia menatap langit-langit kamar rumah sakit, mengingat kejadian itu tanpa henti. Wajah Nenek Farida terus menghantuinya, seolah menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Suatu pagi, dengan seluruh tenaga yang tersisa, Bagaskara mencoba menggerakkan jari-jarinya. Tidak berhasil, tapi ia mencoba lagi. Perlahan, ia mulai bisa memberi sedikit isyarat. Ia menatap tajam ke arah Pak Kosim yang setia menunggui di kursi sudut ruangan. Mas Bagas mau bilang sesuatu?" tanya Pak Kosim perlahan. Bagaskara mengedipkan mata sekali, kemudian berkedip 2 kali. Setelah beberapa hari memperhatikan pola gerakan itu, Pak Kosim akhirnya mengerti. Majikannya ingin menyampaikan sesuatu. Dengan bantuan papan alfabet dan kedipan, Bagaskara perlahan membentuk satu pesan. CARINENEKNASIUDUK. Pak Kosim tertegun. Maksudnya, penjual nasi uduk yang ditabrak waktu itu. Bagaskara mengedip 2 kali. Ya, walau bingung, Pak Kosim tahu betul, permintaan itu bukan hal biasa. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Bagaskara. Sebuah penyesalan besar yang hanya bisa disampaikan lewat permintaan ini. Tanpa banyak tanya,
Keesokan harinya, Pak Kosim naik bus menuju kota Banjar, Jawa Barat. Ia mulai dari persimpangan tempat kejadian itu terjadi. Ia duduk di warung kopi kecil dan mulai bertanya ke para pedagang sekitar. "Maaf, Pak, saya sedang mencari seorang nenek penjual nasi uduk. Katanya dulu sering jualan di sini pagi-pagi." Beberapa orang menggeleng. Ada yang menjawab, "Oh iya, dulu ada. Tapi sejak gerobaknya ditabrak mobil, nggak kelihatan lagi. Kasihan, sih. Dagangannya hancur. Katanya dia punya suami sakit." Pak Kosim makin serius mendengarkan. "Ada yang tahu rumahnya di mana?" tanyanya. Seseorang menunjuk ke arah jalan sempit di pinggir rel. "Coba tanya ke Bu Imas di gang itu. Dia dulu pernah bantuin nenek itu ngangkat dagangan." Pak Kosim menelusuri gang demi gang. Hatinya seperti dipandu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia bertemu Bu Imas, seorang ibu tua yang tinggal di rumah kecil beras Beskaratan. Begitu disebut nama Nenek Farida, mata Bu Imas langsung berkaca-kaca. "Ya Allah, Nenek Farida ya? Sudah lama nggak kelihatan, Pak. Waktu itu dia jatuh. Gerobaknya ketabrak mobil besar. Setelah itu, nggak pernah dagang lagi. Saya sempat ke rumahnya. Cuma suaminya udah makin parah sakitnya. Mereka kayaknya nggak makan waktu itu." Pak Kosim tercekat. Ia mengangguk pelan. "Apa ibu tahu rumahnya?" tanyanya. "Masih ingat, tapi rumahnya sekarang kosong. Neneknya pergi. Katanya numpang di rumah anak temannya. Entah di mana sekarang." Seperti kabut yang menelan senja, jejak Nenek Farida menghilang. Pak Kosim kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian. Ia duduk di samping ranjang Bagaskara, lalu berkata pelan, "Saya udah cari, Mas. Tapi nenek itu nggak ditemukan. Katanya, sejak kejadian itu, dia nggak jualan lagi." Air mata jatuh dari sudut mata Bagaskara. Perlahan, ia tak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu tidak semua penyesalan bisa ditebus. Kadang, kita hanya bisa menghadapinya, mengakuinya, dan berharap Allah masih membuka pintu ampunannya. Matahari siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Pak Kosim menelusuri gang-gang sempit di pinggiran kota Banjar dengan langkah pelan. Ia membawa secari kertas berisi alamat yang ia dapat dari seorang pedagang pasar. Alamat itu mengarah ke sebuah kontrakan tua yang berada di ujung jalan kecil. Diapit tembok-tembok lembab dan jemuran lusuh yang bergantung lemas. Ketika sampai di depan rumah kecil berwarna abu pudar itu, suasana terasa ganjil. Sepi. Tak terdengar suara televisi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu kayu reot itu tertutup, namun tidak terkunci. Ia mengetuk perlahan. "Assalamualaikum." "Hening." Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. "Bu, Nenek Farida." Tetap tak ada jawaban. Naluri Pak Kosim bergerak. Ia menyentuh gagang pintu yang sedikit terbuka dan mendorongnya perlahan. Engsel pintu berdecit pelan saat terbuka. Di dalam ruangan mungil itu, aroma lembab bercampur bau obat-obatan menyambutnya. Di atas dipan reot yang hanya beralaskan tikar tipis, Nenek Farida dan suaminya terbaring diam. Kaku. Tubuh mereka kurus kering. Wajah pucat. Tangan mereka masih saling menggenggam. Seakan mereka memilih pergi bersama, dalam diam yang panjang. Pak Kosim memejamkan mata, menahan napas. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Beberapa tetangga mulai berdatangan setelah mendengar jerit kecil dari dalam rumah. Seorang ibu parubaya menyeka air matanya sambil berkata lirih, "Kami kira mereka sudah pergi dari sini. Ternyata mereka di dalam. Gak pernah keluar rumah lagi sejak minggu lalu. Gak ada suara. Kami pikir mungkin mereka pindah." Yang lain menimpali, "Mereka nggak makan berhari-hari. Suaminya sakit keras. Dan nenek itu nggak jualan lagi sejak gerobaknya ditabrak mobil. Kami juga gak sangka akan separah ini." Pak Kosim terdiam. Kata-kata tetangga itu terasa seperti hantaman palu ke dadanya. Wajah Bagaskara terbayang di benaknya. Wajah lelaki yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati, kini tertunduk lesu dalam kurungan sakit tanpa suara.
Duka ini bukan duka biasa. Ini adalah buah dari keangkuhan, dari hati yang tertutup terhadap derita orang kecil. Seandainya pagi itu tidak ada kemarahan. Seandainya pagi itu ada sedikit empati. Seandainya. Tapi semua sudah terlambat. Pak Kosim mengurus jenazah mereka dibantu warga sekitar. Ia memanggil ustaz, membeli kain kafan, dan menyewa ambulans seadanya. Tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada yang melayat selain para tetangga dan langit yang mendung. Dunia pun seolah bersedih untuk dua jiwa yang dipinggirkan. Di pemakaman kecil di belakang masjid kampung, Nenek Farida dan suaminya dimakamkan bersebelahan. Doa-doa mengiringi kepergian mereka. Tanah merah ditabur. Bunga disusun. Sunyi kembali meraja. Pak Kosim menatap dua gundukan tanah itu. Ia menunduk, berdoa dalam hati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Masukkanlah mereka ke dalam surga MU tanpa hisab. Mereka telah melalui ujian berat di dunia. Lalu ia menatap langit. Dan di saat itu, entah mengapa, langit tak lagi terasa berat. Seperti ada beban yang perlahan terangkat dari bahunya. Tapi di tempat lain, Bagaskara masih terdiam dalam tubuh yang tak berdaya. Ia belum tahu bahwa mereka yang pernah ia sakiti telah pergi selamanya. Hari-hari berlalu tanpa warna bagi Bagaskara. Tubuhnya tetap terbaring kaku di ranjang mewah, di tengah ruangan yang dulu dipenuhi kesibukan dan tawa angkuh. Kini, hanya kesunyian yang menjadi teman setianya. Dokter datang silih berganti, membawa alat, resep, dan analisa. Tapi tak ada yang mampu menjelaskan kondisi Bagaskara. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada teknologi yang mampu menggerakkan lagi tubuh yang dulu begitu berkuasa. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamarnya, sama seperti yang dulu dilakukan Nenek Farida di rumah kontrakannya. Tapi kali ini, yang menyelimuti Bagaskara bukan kemiskinan, melainkan penyesalan yang tak bisa ditebus. Ia ingat kembali bagaimana ia menabrak gerobak tua itu. Ia masih bisa merasakan pecahnya nasi uduk di aspal, suara tangisan seorang nenek, dan matanya yang memohon. Tapi ia malah tertawa dan mengancam. Dan sekarang, dunia membalasnya dalam cara yang paling sunyi dan menyakitkan. Hartanya menumpuk. Mobil-mobil mewahnya terparkir rapi. Proyeknya tetap berjalan lewat tangan orang lain. Tapi dirinya sendiri lumpuh. Terkunci dalam tubuh yang menolak diajak bicara, menolak bergerak. Seakan dunia tidak lagi membutuhkan keberadaannya. Tak ada lagi yang peduli. Koleganya sudah lama tak datang. Media sudah melupakan namanya. Bahkan para pegawai hanya menjalankan tugas seadanya. Bagaskara menjadi semacam artefak. Sebuah peringatan hidup dari kejatuhan yang tak terduga. Di atas ranjang empuk itu, ia tak bisa berkata apapun. Tapi dalam hatinya, ia terus berdoa, memohon, menangis, mencoba berbicara dengan zat yang selama ini ia remehkan. Ya Allah, ampuni aku. Tapi suara itu hanya terpantul di hatinya sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan, harta, dan nama besar tak akan pernah bisa menggantikan hati yang bersih dan rendah hati. Bahwa satu tindakan angkuh bisa menghancurkan bukan hanya orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Begitulah, hidup adalah jalan panjang ujian. Terkadang seseorang diuji dengan kemiskinan, dan yang lain diuji dengan kekayaan. Tapi pada akhirnya, yang paling berat adalah ujian hati. Apakah kita masih bisa melihat manusia lain sebagai saudara? Atau hanya sebagai hambatan yang pantas disingkirkan? Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran darinya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon bantu untuk menyebarkan nilai kebaikan ini. Silakan tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua senantiasa diberikan hati yang lembut, tangan yang ringan untuk menolong,
dan mata yang peka terhadap penderitaan sesama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.